Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya membersihkan filter udara Vespa Sprint Matic, dan ini bisa diaplikasikan ke Vespa Matic lainnya. Dan seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Nah teman-teman, sebelumnya saya pernah membuat video tutorial bagaimana caranya membersihkan filter udara dari Vespa Sprint Matic ini, tetapi di situ videonya kurang lengkap ya saya rasa. Jadi saya bikin ulang kembali dengan versi yang lebih lengkap dan lebih detail lagi teman-teman, agar si proses pembersihan dari filter udara Vespa Matic-nya bisa benar-benar bersih teman-teman. Karena di dalam filter udara tersebut terdapat lemak ataupun minyak dari oli yang sengaja ditanamkan oleh pihak pabrikan Piaggio-nya dengan tujuan agar bisa menjadi perangkap bagi debu-debu yang masuk ke filter agar tidak masuk ke ruang intake ya teman-teman. Dan di sini lemak-lemak tersebut sekarang di sini bakal saya bersihkan secara total. Kita angkat dan bersihkan supaya tidak ada lagi menempel barang debu-debu yang sudah bersatu dengan oli tersebut di bagian filter Vespa Matic ini. Nah teman-teman, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuka dari ripet yang mengikat selang udara, dan kemudian buka 3 baut yang mengunci dari rumah filter udara yang berada di bagian atas. Dan baut dari pengunci rumah filter udara ini ada 6 teman-teman jumlahnya, yang bakalan saya bagi menjadi 2. Yang pertama itu di bagian atas, dia dikunci oleh 3 baut, dan di bagian bawah juga dikunci oleh 3 baut. Jadi teman-teman, hal pertama yang perlu dilakukan adalah membuka ke-6 baut yang mengunci rumah filter udara ini. Oke teman-teman, ketiga baut bagian atas dari rumah filter udara sudah terbuka, dan sekarang tinggal berpindah ke bagian samping kiri dari Vespa Matic-nya dan membuka ketiga pengunci baut dari rumah filter udara yang berada di bawah. Nah, yang seperti saya tunjukkan itu teman-teman. Gunakan di sini obeng kembang ataupun obeng plus ya teman-teman untuk membukanya, dan putar berlawanan arah jarum jam. Dan buka juga kedua baut yang mengunci bagian luar dari rumah filter Vespa Sprint Matic ini teman-teman, agar lebih memudahkan lagi dalam proses mengeluarkan filter udara ini teman-teman. Nah teman-teman, ke-6 baut yang mengunci dari rumah filter ini sudah terlepas, dan bisa teman-teman lihat di bagian samping dari rumah filter Vespa Sprint Matic ini sudah bisa terbuka dan terdapat celah. Nah di sini teman-teman tinggal masuk lagi ke bagian ruang mesin untuk lebih mempermudah dalam proses membuka dan melepas dari filter Vespa Sprint Matic ini teman-teman. Nah teman-teman tinggal membuka selang hawa dari filter udara ini, yang tadi si ripetnya sudah dilepas di awal video ya teman-teman. Tinggal dilepas begitu saja dari tempatnya. Dan nanti untuk selang hawa udara ini jangan lupa teman-teman, setelah dipasangkan kembali jangan lupa untuk dikasih ripet seperti awal sebelum dilakukan proses pembongkaran ya teman-teman. Setelah selang hawa ini terbuka teman-teman, sekarang teman-teman tinggal melepaskan setengah dari rumah filter udara ini yang berada tepat dengan filter udara di dalamnya teman-teman. Nah teman-teman, dengan proses membongkar dan membersihkan filter udara seperti ini akan lebih efektif untuk mengangkat semua kotoran dan sisa oli yang sudah kotor yang menempel di bagian filter Vespa Matic ini. Dan untuk membersihkan bagian boxnya pun akan lebih mudah teman-teman. Nah di sini teman-teman hanya perlu menyiapkan dari air sabun, bebas air sabunnya mau menggunakan air sabun cuci piring ataupun air sabun cuci mobil.
Nah, di sini teman-teman hanya perlu merendam dan mengucek-ngucek dari filter Vespa Sprintmatic ini sampai si kotoran dan dari lemak oli terangkat, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah direndam dan dikucek-kucek, lalu keringkan dengan cara diperas, dan nanti bagian filter udara ini bakalan dibilas dengan air bersih sampai si air sabun sisa bilasan hilang, teman-teman. Dan sekarang berpindah ke bagian setengah box. Untuk membersihkannya, siapkan teman-teman kuas ya di sini untuk alat bantu lebih mempermudah membersihkan bagian dalamnya. Dan gunakan air sabun yang tadi. Dan di sini teman-teman cukup membilasnya menggunakan kuas karena di dalam filter udara tersebut sudah bercampur antara oli dan debu. Jadi benar-benar ini ya, kotor di dalamnya, teman-teman. Dan bagian tersebut harus bisa terangkat ya, teman-teman, biar pembersihan dari filter udara dan rumahnya benar-benar total terbersihkan, teman-teman. Setelah semua bagian dibersihkan menggunakan air sabun tadi, teman-teman, sekarang proses pembilasan menggunakan air bersih untuk menghilangkan sisa air sabun yang masih menempel di filter udara dan bagian rumah filter udara, teman-teman. Bilas keduanya, teman-teman, sampai benar-benar bersih dan tidak ada lagi tersisa air sabun. Dan untuk filternya diperas terlebih dahulu, teman-teman. Jangan lupa untuk mengeringkan sisa air bilasan ini. Dan setelah diperas untuk mengurangi jumlah air yang terkandung di dalam filter udara ini, teman-teman keringkan dan jemur sampai benar-benar kering ya, teman-teman. Dan bagian box filter ini setelah dibilas menggunakan air bersih, teman-teman hanya perlu mengeringkannya menggunakan lap kering yang bersih sampai benar-benar kering dan tidak ada lagi tersisa kotoran ataupun air sisa bilasan tadi, teman-teman. Nah, teman-teman masih menggunakan lap kering yang bersih. Di sini teman-teman juga harus membersihkan bagian separuh dari box ataupun rumah filter udara Vespa Sprintmatic ini yang masih menempel di bagian dalam mesin Vespa Sprintmatic ya, teman-teman. Bersihkan sampai benar-benar bersih karena di dalamnya seperti saya alami ini banyak menempel debu, teman-teman, di bagian dinding rumah filter Vespa Sprintmatic ini. Nah, teman-teman, setelah semua bagian dibersihkan, nanti teman-teman tinggal menunggu filter dari saringan udara ini benar-benar kering setelah tadi dilakukan proses pembilasan menggunakan air bersih. Dan setelah kering, teman-teman jangan lupa nanti bakalan dikasih oli di bagian filter udara dan nanti bakalan saya tunjukkan dan tujuannya untuk apa, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dari filter udara yang tadi sudah dicuci dan dibilas, dibersihkan menggunakan air sabun dan air bersih, dan sekarang sudah kering dan tampak seperti di video, teman-teman. Filter dari udara Vespa Matic ini sudah sangat bersih ya. Dan sekarang saya bakalan menempatkan kembali saringan udara ini di rumah filter udara Vespa Sprintmatic-nya. Tetapi sebelum dipasangkan, saya bakalan ngasih oli di filter Vespa Sprintmatic ini. Nah, teman-teman, di sini sekarang saya bakalan melumasi bagian filter menggunakan oli. Olinya bebas mau menggunakan oli apa, tetapi di sini saya sarankan olinya wajib oli yang baru ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman hanya cukup melumuri bagian atas dan bagian bawah nanti menggunakan oli seperti ini, teman-teman. Dan nanti setelah dirasa cukup penggunaan olinya jangan terlalu banyak juga, secukupnya saja, teman-teman. Nanti diratakan dengan cara diremas-remas ya, teman-teman. Nah, di sini seperti saya tadi bilang, tujuannya untuk apa menggunakan oli di bagian filter? Tujuannya di sini agar si filter bisa mengikat ataupun menjadi perangkap bagi debu-debu yang masuk ke bagian filter agar tidak ikut masuk ke ruang intake, teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari oli yang kita lumuri di sini di bagian filter Vespa Sprintmatic ini ya, teman-teman. Nah, di sini juga saya lumuri bagian bawahnya agar pemakaiannya merata, dan ingat jangan terlalu banyak juga, secukupnya saja, teman-teman.
dan diratakan dengan cara diremas-remas si filternya teman-teman. Nah teman-teman, setelah semua bagian oli tercampur merata di bagian filter udara, sekarang filter udara tinggal ditempatkan atau dipasangkan kembali di bagian rumah dari box filter ini teman-teman. Pasangkan persis seperti sebelum dibongkar ya teman-teman. Dan sekarang tinggal ditempatkan kembali semua bagian di tempatnya semula teman-teman. Nah teman-teman, di sini cara pemasangannya teman-teman harus mengingat bagaimana tadi pas awal cara membuka dari rumah filter udara Vespa Sprintmatic ini. Jadi di dalam tahap pemasangannya teman-teman bakalan mudah teman-teman. Nah teman-teman, rumah dari filter udara Vespa Sprintmatic ini sudah terpasang kembali beserta filter di dalamnya. Dan sekarang teman-teman hanya tinggal mengunci menggunakan ke-6 baut pengunci yang mengunci dari rumah filter udara Vespa Sprintmatic ini. Setelah ketiga baut bagian atas dari pengunci rumah filter udara Vespa Sprintmatic ini terpasang dan terkunci baik, sekarang teman-teman tinggal memasangkan kembali bagian hawa udara, selang hawa udara, pasang dengan baik dan benar teman-teman. Dan kalau sudah terpasang dengan baik dan benar, teman-teman terakhir hanya harus mengunci selang hawa tersebut menggunakan ripet. Bagian atas sudah terinstall teman-teman, dan sekarang tinggal berpindah ke bagian bawah untuk memasangkan kembali baut pengunci dari rumah filter udara Vespa Sprintmatic ini di bagian bawah. Oke teman-teman, semua proses instalasi sudah selesai, dipasang semuanya, dan sekarang di sini saya bakalan mencoba menghidupkan dari mesin Vespa Sprintmatic ini. Apakah ada trouble dengan metode membersihkan filter udara seperti ini teman-teman, dengan mengecek speedometer. Biasanya di speedometer kalau ada trouble, si lampu indikator engine akan menyala terus apabila mesin sudah dinyalakan. Dan posisi mesin sudah menyala, lampu indikator engine pun sudah ikut mati teman-teman. Berarti ini adalah salah satu indikasi bahwa metode seperti ini sangat aman dan sangat bisa diterapkan dan digunakan di semua Vespa modern ataupun Vespa Matic. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana caranya membersihkan filter udara dari Vespa Sprintmatic ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk terakhir teman-teman, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.